Di antara semak belukar dan tumbuhan yang menghalangi jalur, saya belajar bahwa ada gunung-gunung yang sunyi bukan karena tidak indah, melainkan karena tidak banyak yang bersedia susah payah mencintainya. Bukan cuma mencintai kecantikannya, tapi juga mencintai kekurangannya. Rombongan tiba di sebuah dusun terakhir sebelum kebun kopi yang akan membawa kami ke kaki gunung. Konon, dusun ini ditinggalkan. Penghuninya hanya tersisa 6 keluarga, termasuk 1 dari 6 pengendara motor yang sudah hadir di sini. Dan dengan motor kebunlah kami akan melanjutkan perjalanan. Dulu sini rame, Bang. Dulu rame? Iya. Ada berapa kakak dulu? 30 jiwa lah. Ya, 30 jiwa. Dusun, Mas? Dusun. Sekarang? Udah sepi. 2015 saya terakhir ke sini itu. Kenapa? Kenapa nggak ada orang lagi, Mas? Nggak tahu, nggak betah katanya di sini. Oh, berarti orang yang di sini berarti pindah karena ke- punya rumah. Iya. Di bawah. Mas siapa namanya? Mas Febri, Oh, Mas Febri. Udah lama tinggal di sini, Mas? ya agak lama aja mas. Berapa tahun tuh? Mulai 2015 itu. 2015? Lama itu, Mas. Depannya 2015. 10 tahun itu. Lebih. Berarti 10 tahun sendiri di sini? Nah, iya, terkadang sendiri, terkadang ada teman gitu. Tapi teman nggak punya rumah di sini atau gimana? Ya dulunya ada, tapi sekarang banyak yang pulang gitu. Oh, berarti yang tinggal sendiri dan punya rumah sendiri di sini Ya saya. Mas Febri? Ya, sama Mbak itu. Gimana rasanya sendiri, Mas, di sini? Ya, ini sudah. Enak. Bawa happy aja. Oh, happy. Kenapa mereka semua turun? Ya sudah tua itu, sudah banyak yang tua. Oh, Takut meninggal di sini gitu. Seberes off-road dengan menggunakan mobil pick-up yang sudah dimodifikasi, tim melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek motor. Jalur tanah yang dihiasi kebun berhasil digerus tanpa kendala berarti. Makin lama, trek kian curam, menjadikan motor dan pengemudinya bekerja lebih keras. Penumpang harus rela berulang kali turun dan mendorong motor demi kelancaran bersama. Mereka memang terbiasa membawa pendaki menyusuri jalur menuju Gunung Raung. Pengendara motor yang membawa saya sampai mempertanyakan, kenapa tidak ke Raung saja? Saya membalas dengan nada bercanda, Raung sudah menjadi primadona. Sesekali ada baiknya mencari kecantikan tersembunyi. Pengendara motor mengangguk-ngangguk, mungkin tidak benar-benar peduli. Tanah merah meliuk bagai ular. Akar dan batu menjadi penghalang yang membuat bokong ini melayang dan menghantam jok motor. Rasanya nyut-nyutan. Beberapa kali motor sering mati, termasuk yang saya tumpangi. Ini menjadikan perjalanan lebih lama lagi, musabab harus banyak berhenti. Sementara langit mulai mendung, cerah yang menghiasi pagi sudah hilang entah kemana. Saya cuma takut kehujanan saat masih di atas motor, sebab treknya pasti akan jauh lebih sulit. oke kawan-kawan, satu motor merah. Naik gimana? Tidak mau kuat. Nah, emang jalur ini juga jarang dilalui ya, kawan-kawan. Terus curam banget. Sepeda motor hanya melintasi kebun kopi milik warga, tidak sampai ke batas hutan.
Kawan-kawan, ini udah jam 11:13, kita sudah di batas akhir dari ojek. Setelah ini akan jalan ketinggian sekitar. Setelah beberapa puluh menit perjalanan, raungan mesin mereda juga. Kami tiba di ujung jalur untuk motor. Ketinggian sudah menunjukkan sekitar 1.600-an mdpl. Sudah naik sekitar 1.200-an meter dari rumah Cak Nyong. Membuktikan bahwa mobil off-road dan motor ojek memang menjajal trek curam. Dari sini tim akan lanjut berjalan kaki. Tapi saya meminta pada tim ojek untuk menjemput kami sedikit lebih jauh saja. Jangan melewati trek alang-alang dengan kiri kanan jurang. Karena meskipun mereka berani, tapi kami yang tidak berani. Dari sini tim akan lanjut berjalan kaki. Keterbatasan sinyal telepon membuat kami harus janjian terlebih dahulu dengan ojek. Dijemput kapan dan jam berapa. Tapi semisal ada perubahan, tidak perlu khawatir. Cak Nyong membawa handy talkie alias HT agar kami bisa berkoordinasi dengan basecamp Gunung Raung, yang tentu saja dapat meneruskan pesan kepada rekan-rekan pengendara ojek. Sebelum mulai masuk hutan, rombongan memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu. Suket itu kan bahasa Jawanya kan rumput. Oh, suket itu rumput. Iya. Makanya kalau di medsos itu ada kata-kata ngarit suket. Nah, Yang ke gunung ini ya. yang Selalu ya. Iya. Kalau saya googling suket, kok ngarit suket. Ngarit rumput itu. Oh gitu. Kalau kata orang sini itu rombuh. Apa tuh? Rombu itu semacam Apa ya? sepah. Bukan. Jadi suket yang ketutup lah, yang rimbun, yang Yang tadi, Karena rumputnya tinggi-tinggi. yang kayak tadi itu, yang kita lewatin itu ya. Gunung ini terkenal dengan rimbunnya rumputnya ya. Iya betul. Jadi Nama dinamakan suket. Konon setelah jalur ladang, kami harus langsung membuka jalur. Itu berarti akan sangat sedikit lahan luas di depan sana. Lagi pula, membuka jalur butuh tenaga. Lebih baik isi perut terlebih dahulu. Kabut lewat sesekali, menjahili pandangan yang sedang menikmati kecantikan pemandangan, hingga akhirnya memenuhi langit. berdoa takkan pernah selesai. Seperti rantai baja, mari menguatkan satu sama lain. Jalur sunyi, suket! Terus terang, saya sendiri lebih memilih langit menjelma tembok awan, meskipun tiada pemandangan di kejauhan. Dengan begitu, kami takkan terkena panasnya terik mentari, apalagi sebentar lagi tengah hari. Sekitar jam 12:30 siang, tim mulai berjalan. Dari kebun yang luas, jalur menyempit. Tumbuhan tinggi menghiasi kiri dan kanan. Meski begitu, belum parah, dan masih terlihat jalurnya. Dari jalur belukar, trek mulai terasa curam. Kami dibawa menuju jalur pinus. Kabut masih datang dan pergi, tapi kami tahu pemandangan di kejauhan indah sekali. Kawan-kawan, ternyata memang ini langsung jalur yang tidak terlihat ya. Jadi di depan sana Cak Nyong juga harus banyak menebas untuk membuka jalur. Ini tidak lama dari ladang perkebunan, kita langsung tidak terlihat jalurnya. Memang harus hati-hati ya. Kami harus hati-hati dalam melangkah, karena rumput tinggi menghalangi apa yang ada di baliknya. Bisa tanah pijakan, bisa juga lubang. Sama sekali tidak terlihat. Bicara soal rumput, saya dan Misbah yang tidak lancar berbahasa Jawa baru tahu bahwa suket berarti rumput. Gunung Suket berarti gunung yang dipenuhi oleh rumput. Mungkin lebih tepatnya bukan cuma rumput, tapi juga tanaman tinggi yang menutupi jalur. Apakah ini menjadikan kami orang pertama yang datang ke gunung ini? Tentu bukan. Sudah ada beberapa tim yang masuk ke dalam hutan Suket.
Tapi karena yang datang terbilang sedikit dan jarang, jalur Suket kembali tertutup oleh semak belukar yang tumbuh dengan sangat masif. Saya membatin lagi. Ketika saya bertanya pada kawan-kawan pendaki yang tidak berdomisili di Jawa Timur pun, kebanyakan dari mereka asing dengan nama Gunung Suket. Bahkan bagi Misbah, dirinya tidak pernah membayangkan ada gunung di Pulau Jawa yang masuk ke dalam list ekspedisi jalur sunyi. Semoga lancar lah. Kemungkinan kita akan berada dalam hutan 2-3 hari. Tergantung cuaca juga dan kesiapan fisik. Aman Yang otot, paling- Drew. Yang paling sebel buka jalur ini nih, yang semak kering ini nih. Aduh. Kering, lecet, susah ditebas. Miring, tebas miring. Di era media sosial seperti sekarang, di mana banyak kreator yang berlomba-lomba datang ke gunung, terdapat gunung di Pulau Jawa yang begini sunyi. Luar itu aman. Meski begitu, saya tidak mendukung orang-orang yang masuk ke gunung ini dengan sembarangan. Pastikan persiapannya matang, dari mulai perizinan. BTW untuk tim kami sendiri, Cak Nyong yang mengurus segala perizinannya. Kemudian juga fisik, mental, dan pastikan piawai dalam membaca kompas peta juga bernavigasi. Jangan sampai niatnya healing malah berujung hilang. Turut berduka untuk mereka yang berpulang dalam hutan rimba. Set. Tidak ada jalur banget ya kawan-kawan. Benar-benar buka jalur ini mah. Rapat tapi terfokus. Jangan sampai sudah rapat nggak tahu apa yang dibahas. Sebelum naik sini kemarinnya nanjak ya ke piramid ya? Iya, baru Wah. turun dari piramid. Piramid dekat dari sini. Dekat banget. Piramid Bondowoso ya. Iya, Bondowoso. Dan habis itu naik lagi ke sini. Iya. Oh, hebat. Dan buka jalur. Nebas tadi. Wah, Bawa beban. bawa beban. Komplit. Memang kemampuan di atas rata-rata. Yang Mas Nyong baru turun dari Raung kemarin. Jadi kalau rencana awal kita karena belum tahu titik awal kemarin, memang cukup panjang jalurnya yang dianalisa gitu. Tapi benar analisa itu sesuai gitu. Cuma memang perbedaannya adalah tadi kita naik kendaraan nih. Naik kendaraan makanya lebih cepat. Gitu. Nah, kita lanjut cari titik camp di ketinggian 2100-an. Kalau ada datar, gas. Gunung di Jawa ketika belum ada jalur dulunya rata-rata kayak gini. Ya, Mungkin mereka-mereka yang di era 80-an kayak gini ya, Miss. Menyusuri gunung-gunung yang sekarang menjadi wahana anak-anak muda untuk tektok. Karena nggak semua gunung harus ditektokin sih, kawan-kawan. Dan nggak semua yang tektok harus pakai hydropack sih. Disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan aja. Wah, indahnya. Dari jalur pinus, tim kemudian masuk ke lokasi yang dipenuhi semak belukar. Benar-benar rapat. Disinilah saya baru mengetahui ngerinya jalur Suket. Kalau tidak saksama, akan gampang sekali nyasar. Cak Nyong dan Andre memainkan parang dengan tangkas, agar kami bisa melalui lorong semak. Seringkali kami mesti merunduk dan merangkak. Sesekali carrier di punggung tersangkut belukar. Perkiraan waktu yang direncanakan Misbah berantakan. Bukan salahnya. Peta hanya menunjukkan jalur yang paling baik untuk dilewati, tapi tidak menampilkan seperti apa halang rintang yang harus dilalui. Mungkin inilah yang dirasakan ekspeditor zaman dulu ketika buka jalur di gunung-gunung Pulau Jawa yang sekarang dikenal masyarakat luas. Ah, iya juga. Seperti itulah sensasinya. Unik. Siapa sangka di era sekarang kita masih harus buka jalur di sebuah gunung di Jawa Timur. Maksud saya, buka jalur di gunung-gunung di luar pulau sudah lumrah. Tapi di Pulau Jawa terbilang kesempatan langka. Jawa Timur masih kayak gini, Pak. Gokil.
Jawa Timur yang dikenal pasir ya, savana. Ternyata ada hutan yang lebat seperti ini dan dengan pemandangan yang luar biasa sekali kawan-kawan. Matahari semakin turun. Sudah jalan selama ini tapi baru memangkas sekitar 2 km. Syahdan kalau dipikir-pikir, pasukan memang lama statis, menunggu yang depan membuka jalur dan menebas belukar. Kata Misbah, ekspedisi sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan hari ini. Apalagi Cak Nyong dan Andre sudah mengeluh pegal. Membuka jalur memang tidak disarankan sambil menggendong tas carrier, apalagi jika isinya berat. Lebih baik cari lahan paling terbuka untuk berkemah. Tapi di mana? Jalur saja tidak ada, apalagi lahan terbuka. Ini udah pukul 16.20. Benar-benar jalurnya rapat sekali, tidak ada lahan terbuka. Jadi satu-satunya yang menjadi opsi adalah mencari lahan paling landai untuk dijadikan tempat ngecamp malam ini. Dan sisa utang perjalanan besok banyak sekali ya. Tapi dipikir-pikir daripada kami terus buka jalan dengan menggunakan carrier, kawan-kawan berat sekali, kasihan. Jadi lebih baik dilanjut besok tanpa carrier. Nah, sejauh ini sih potensi yang menjadi camp itu di sini karena paling luas. Tapi kemungkinan tanpa tenda karena sulit untuk membangun tenda di sini. Jadi kita akan berbivak ria. Meskipun ketinggian udah hampir 2100 ya, tapi terbilang cukup hangat karena tertutup pepohonan dan nanti juga rapat kayak pindang. Jadi semoga tetap tidak ada yang terkena hawa dingin. Saya memberi saran agar tidak usah buka tenda. Kita berbivak saja. Lagi pula di lingkungan semak tinggi, angin sulit menerobos. Kalau buka tenda rasanya sulit sekali. Lahannya harus luas dan kami mesti merapikan tanaman agar bisa mendirikan tenda. Pasukan kemudian tiba di lahan yang paling memungkinkan untuk berbivak. Akhirnya kami semua setuju untuk bermalam di sini saja. Bekerja sama, meratakan lahan, merapikan tanaman, hingga bivak didirikan. Lahan di hutan menjadi tempat yang nyaman, asalkan kita tahu cara mengelolanya. Ketika meratakan tanah, kami menjumpai banyak cacing tanah berukuran besar. Beberapa meter dari tempat kami juga dapat terlihat tanah gembur bekas galian. Kemungkinan besar, di sini merupakan tempat babi hutan mencari makanan. Ini berarti kami harus ekstra hati-hati dalam menyimpan makanan. Jangan sampai lokasi kami menjadi sasaran empuk bagi babi hutan. Senja tampil sejenak di balik awan, hingga akhirnya malam mengambil alih. Di sini ketinggian sudah sekitar 2100-an mdpl. Tentu hawa mulai terasa sejuk. Untung saja tanaman rapat berdiri tegak di sekeliling kami. Rasa dingin pun mampu dihalau. Matras-matras digelar. Obrolan tercipta. Saya selalu senang suasana seperti ini, di mana orang-orang asing yang punya mimpi yang sama, yaitu menggapai puncak gunung, berbincang alor ngidul tanpa hadirnya sinyal. Keakraban tercipta begitu saja, seolah sudah lama kenal. Sejenak kami mampu melupakan realitas bahwa perjalanan esok hari akan jauh lebih sulit.